Saudara-saudara mahasiswa pasca sarjana untuk teknologi pendidikan, jumpa lagi untuk membahas tentang teknologi kinerja manusia. Tentu hari ini kita bersyukur karena bisa bertemu. Lebih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudara yang berbahagia, kali ini saya mengingatkan bahwa teknologi kinerja manusia adalah upaya yang sistemik untuk membuat dan mengubah seseorang akan memiliki kinerja yang plus-plus. Artinya bahwa mereka akan enhancement, disalon menjadi orang-orang yang mempunyai peningkatan produktivitas kerja yang sangat luar biasa. Selebihnya akan saya bahas bahwa untuk merubah seseorang bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa insentif, bisa mungkin workplace-nya diperbaiki, kemudian juga bisa bagaimana menciptakan kondisi mereka senang sehingga meningkatkan produktivitas. Tapi juga tidak kalah pentingnya bahwa merubah mindset mereka itu jauh lebih penting. Begitulah saudara-saudara sekalian, ini yang akan saya bahas untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kita melakukan sebuah perubahan agar kinerja itu bisa naik, itu tidak lain adalah bagaimana kita juga merubah paradigma mereka. Mereka harus ada perubahan dari mindset mereka yang cenderung pada zona aman, kemudian tidak ingin berubah, sudah merasa bahagia, itu harus di-reduce. Kalau bisa dialihkan secepatnya menjadi pemikiran-pemikiran yang berkembang, yang disebut dengan growth mindset. Ini ada beberapa buku sebetulnya, ada Brian Health, kemudian Brian Training, kemudian How to Become a Growth Mindset Coach. Jadi kita meng-coach mereka agar apa itu ada paradigma yang baru, kemudian dari paradigma itu mereka jadi luar biasa. Saudara yang berbahagia, ternyata kuncinya adalah kelincahan mental. Kelincahan mental siapa? Kelincahan mental mereka yang memberikan sebuah training, kelincahan mereka yang mengcoach seseorang untuk merubah dari uh, kinerja yang minus menjadi plus-plus. Nah, mental agility, kelincahan mental inilah yang harus dijadikan modal. Bagaimana kelincahan mental itu uh, bisa berkembang? Tentunya ada semacam pelatihan-pelatihan tentang mental agility untuk merespon dan memberikan stimulan kepada seseorang akhirnya menjadi luar biasa. Ya, nanti kalau kawan-kawan punya rezeki beli Weize Andre, bukunya sangat bagus sekali. Itu adalah bagaimana high level thinkers ya. Jadi itu taktiknya bagaimana. Itu adalah tool and taktik itu dipunyai itu. Seorang pemimpin harus memiliki itu. Tanpa itu wah kalah terus dia dalam dunia persaingan. Saudara-saudara yang berbahagia, ini ada paradigm digital era. Artinya adalah perubahan kita itu melihat bahwa paradigma kita harus berubah. Karena di era industrial 4.0 itu sesuatu hal yang menuntut kita untuk adanya speed, percepatan, kecepatan, kemudian eklektik, dan kita juga mampu untuk melakukan sinergitas, kemudian pemahaman orang lain ya. Ini yang harus bekali kita semua. Saudara-saudara yang berbahagia. Kembali kita biasanya menggunakan patokan untuk performance improvement. Jadi teknologi kinerja itu kecenderungannya pada berpedoman pada International Society for Performance Improvement. Intinya adalah bagaimana implementation of intervention. Jadi kita memberikan intervensi sehingga terjadi change, perubahan. Perubahan apa? Dari kinerja yang lemah jadi kinerja yang bermutu, kemudian juga terpacu. Jadi juga kecepatan, tapi juga quality. Jadi implementasi strateginya bagaimana? Ini kita ketahui ini adalah tahapan. Kita harus identify fokus. Kemudian gather evidence, mengumpulkan beberapa peristiwa fenomena yang telah kita jumpai. Kemudian melakukan analysis and make judgment. Bagaimana kita membuat suatu analisa untuk menentukan intervensi apa sebaiknya. Kemudian kita tulis dan kita tajam
dalam bentuk report dan improvement plan. Jadi rencananya, tahapannya, sekuensialnya. Kemudian kita sudah melakukan ini. Take off-nya di sini ya. Nah, kita adalah put improvement plan into action. Jadi bagaimana kita sudah berada di runway gitu, kalau pesawat tinggal cas gitu ya, naik dan sebagainya. Kemudian kita setelah melakukan beberapa improvement itu, kita harus melakukan sebuah penelaahan tapi melalui memonitor action kegiatan itu dan melakukan sebuah impact atau dari evaluasi, ada mengevaluasi impact yang terjadi ya, monitor, action, and evaluated impact. Nah ini terus kemudian akan merubah ini. Kalau intervensi yang kita berikan yang sifatnya ya meningkatkan gaji, memberi ini, workplace-nya diperbarui, suasana dibuat demikian, bersih dan sebagainya, tidak menjamin kalau paradigma mereka, mindset mereka berada di fixed mindset. How to change to become growth mindset, itu yang dipentingkan. Ini hanyalah six step dari proses sebuah uh, merubah seseorang menjadi paham paradigma itu. Di Industrial 4.0 itu ada 4 hal yang harus diperhatikan baik orang trainee atau trainersnya. Pertama ada 4 C, 4 C of education, ada communication, bagaimana terampil komunikasi, bagaimana melakukan komunikasi, kemudian pemahaman komunikasi, dan komunikasi menjadi habit mereka untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Artinya bagaimana kita berkomunikasi itu menghasilkan sesuatu dan orang menjadi paham dan melakukan. Ini bisa terjadi. Ini ya C yang pertama. Ini terserah, tetapi menurut saya C yang pertama bisa dari critical thinking. Jadi bagaimana kita itu yang berpikir kritis terhadap keadaan, skeptis, kemudian terhadap sesuatu, tidak dalam bahasa Yunani kita tidak quote tapi proper quote, ya kita harus semacam itu. Kemudian creativity, kreativitas ini akan bisa menjulangkan kita. Bagaimana kita akan melakukan suatu kreativitas itu membuat orang bisa menerima dengan kita karena penuh dengan kebaharuan-kebaharuan yang memberikan daya kejut. Jadi kreativitas itu dipentingkan di era ini. Kita tidak boleh berada pada suatu titik yang kita katakan zona aman tadi. Kemudian collaboration. Betapa hebatnya berkolaborasi itu. Kita itu adalah bersenyawa dalam integritas. Itulah yang dipentingkan di dalam the forces of education di dalam menghadapi era-era ini dengan abilities communication, critical thinking, kemudian creativity dan collaboration. Itu yang harus diterapkan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Saudara-saudara, mari kita dari critical thinking menuju ke revolution mindset. Ini banyak buku ya, critical thinking. Banyak ribuan. Ini bisa mengayakan kita. Tidak hanya itu aja, kita di samping belajar filsafat ilmu, saya kira ini topangannya ada critical thinking. Tanpa ini semua kita kalah akan bersaing dalam kehidupan dan kalah bersaing dengan diri kita sendiri. Diri kita itu kecenderungannya kalau malas itu akan menang. Dan akhirnya kemenangan kemalasan itu mengalahkan critical thinking yang tentunya ini dibutuhkan di dalam mengembangkan masa depan. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kemudian growth mindset. Growth mindset itu adalah bagaimana seorang itu berpikir dan tumbuh ya, tidak pada sesuatu yang sifatnya shutdown, jadi berhenti, tambah mundur, atau mungkin dia cenderung untuk slowly, ya, slowly. Jadi apa apa yang ngulur kambang dalam istilah Jawanya. Jadi grow mindset ini membuat getaran kepada mereka bahwa mereka harusnya menjadi seorang orang yang progresif menatap dunia ke depan. Nah ini kita dituntut untuk melihat apakah kita punya habit of mind. Habit of mind yaitu suatu habit di dalam berpikir kita. Apakah kita kecenderungannya sesuatu yang harmonisasi, kecenderungannya kepada sesuatu yang sifatnya
stability tetapi tidak mengandalkan perubahan? Ataukah orang kita kita menjadi orang-orang yang progresif, yang menatap segala sesuatu bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan. Ini ada created by experiences. Jadi apa? Sebuah experiences, jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi suatu daya dukung mereka untuk mengawali atau men-trigger atau memercikkan sebuah kreativitas. Ini adalah seorang yang sadar bahwa experiences itu, pengalaman itu justru untuk melejitkan kita. Pengalaman itu bukan meninabobokan kita bahagia dengan keberhasilan. Tapi keberhasilan yang kita buat adalah stepping stones atau milestone kita untuk menuju sesuatu yang lebih luar biasa. Kemudian create blind spot. Blind spot itu adalah ranah di mana seorang orang terninabubukkan karena tidak mengetahui perkembangan. Mereka berada di suatu wilayah yang ya demennya begitu saja. Tapi dengan blind spot ini kita rubah, kita buka aletheia, jendela-jendela kehidupan itu kita rubah untuk melihat masa depan, semacam itu. Nah, ini yang paling bahaya. Kita itu sadar tidak? Membuka diri tidak? Kita kecenderungan pada self-deceptive. Orang yang membohongi dirinya sendiri. Setiap hari bohong, setiap hari mengatakan ada kemajuan kepada orang lain, padahal nggak maju. Itu kan membohongi dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain akan mendapatkan informasi yang sangat ya valid dari informasi dari big data. Hati-hati kita. Kita sering berbohong pada diri kita sendiri. Kemudian tidak sincerely, tidak ikhlas, tidak honesty, tidak jujur. Itu tidak membuka diri, tidak akan ada perubahan dan dia akan tidak sadar atau tidak sadar dia akan tertutup dirinya dan akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Kemudian ada shape our life. Bagaimana kita menajamkan kehidupan kita, menatap ke depan, kita memiliki suatu daya yang harus dikembangkan, dilipat gandakan, jadi dipoliverasi dengan berbagai variasi sehingga merupakan lejitan-lejitan yang luar biasa. Kemudian ada shape our world. Jadi bagaimana kita menajamkan diri kita ke ranah global. Tidak pada suatu wilayah yang sempit tetapi sudah globally. Karena apa? Tidak terasa kita itu globally. Karena ketika kita buka gadget kita, ketika buka komputer kita, ketika buka laptop kita, kita sudah membuka dunia di situ. Apalagi kita punya pen pals, punya kawan di luar negeri, punya persahabatan sampai di luar negeri. Di situ Anda bisa tidak ragu-ragu dipengaruhi oleh waktu. Anda bisa pagi hari, subuh bisa bertamu ke teman Anda yang ada di New Zealand. Anda jam 1 malam bisa bertamu ke teman Anda di New Delhi dan sebagainya. Kalau itu semua dimiliki, can be developed. Artinya bahwa kita akan mampu mengembangkan diri kita. Itulah yang disebut dengan can be transcended. Yaitu kita bergerak menuju sesuatu yang tidak seperti biasanya, beyond, tidak seperti biasanya. Ya, inilah yang harus dikembangkan kita. Jadi kalau kita mampu semacam itu melejitkan diri kita melalui grow mindset, itu akan luar biasa. Inilah yang perlu diintervensikan kepada teknologi kinerja. Jadi membuka diri kita untuk memiliki awareness terhadap growth mindset. Saudara-saudara yang berbahagia, kita berada di mana? Growth mindset atau fake mindset? Kalau growth mindset berarti kita berada orang-orang yang sangat luar biasa karena akan bisa melihat ke depan, tapi fake mindset akan berdiam. Dia menjadi orang yang established, benci pada kemajuan. Kita berada di mana? Ingat, sekali lagi ini sebuah kesimpulan juga bahwa fake mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah pasti dan tidak akan bisa lagi diubah. Jadi ini pola-pola yang mengatakan ini seperti yang orang mengatakan ini aliran nativisme ya. Semuanya itu sudah talenta sehingga sudah given, tidak bisa diubah. Kalau grow mindset percaya bahwa memang ada yang punya bawaan, yang talent ada dari alam, tapi meskipun demikian bisa berkembang dan bisa berubah. Saudara-saudara, ada yang mengatakan gini,
When you approach life with a growth mindset, you understand abilities can be developed. Jika kita itu mindset yang berkembang di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengetahui bahwa ada suatu kemampuan kita untuk berkembang. Saudara yang berbahagia, ini perbedaan yang sangat signifikan antara fixed mindset dan growth mindset. Sukses datang karena bakatku dari alamku. Kalau yang growth mindset, sukses datang karena dari kinerja atau effort atau usaha kita. Saya berada di antara cerdas dan dungu, bisa begitu. Tapi kalau ini enggak, saya itu akan berkembang tidak pada situasi kedunguan atau kecerdasan, tapi saya berkembang karena ada sebuah kecerdasan, ada sebuah etika untuk berkembang. Kemudian dia tidak menyukai tantangan. I don't like challenge. Kalau dia mengembrace. Jadi sebuah tantangan itu ditajamkan, diamplas, jadi halus untuk adanya change to grow. Jadi dia bisa berkembang untuk ada berkembang karena ada perubahan. Dia mengatakan bahwa kesalahan itu artinya bahwa saya akan tidak bisa melakukan kesalahan itu karena dia tidak bisa melakukan. Kalau grow mindset, kesalahan itu adalah atau diartikan dia sedang learning, sedang belajar. Kemudian balikan, katanya bahwa feedback is personal attack. Itu karena kalau dia itu kritik, itu dianggap sebagai suatu orang yang iri terhadap dirinya, ya, serangan, saya diserang. Pada kritikan bukan serangan. Justru menurut dia kritikan itu adalah membuat mereka untuk berkembang, membuat mereka itu untuk tumbuh. Jika katanya gini, jika kamu sukses, kamu karena merasa tertekan, karena ada ancaman, akhirnya sukses. Kalau ini enggak, sukses itu karena sebuah inspirasi. Ya, ini ada if something too hard, I give up. Jadi dia itu percayanya begini aja lah. Dia itu kerjanya nggak begitu berat tapi dapatnya ingin banyak. Kalau dia enggak, I keep trying even when I frustrated. Jadi gini, frustrasi mereka itu dijaga oleh mereka. Dia kalau frustasi justru dijaga mereka untuk menimbulkan kinerjanya malah bagus. Inilah yang harus saya tekankan. Saya mesti teriak-teriak, ayo kita harus jaga, jangan kita pada frustrasi yang berlebih-lebihan. Dan frustasi itu jadikanlah sebuah kejadian yang sangat luar biasa untuk membingkai kita menjadi grow mindset. Itulah saudara-saudara. Besok akan kita bahas ini 5 tips for teaching growth mindset. Jadi bagaimana guru itu grow mindset. Ini adalah pertemuan yang sifatnya fakultatif. Datang boleh, enggak datang boleh. Ini akan saya sampaikan. Ya pada suatu saat saya mengundang saudara-saudara untuk saya berbicara walaupun tidak terkait dengan mata kuliah untuk supporting terhadap mata kuliah yang ada. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Salam cendol dawet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan kita ketemu kembali. Sampai jumpa.